Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 11 bersama Bapak Hidayatullah. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat di dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah, tetap bersemangat. Kali ini Bapak akan menyampaikan tentang program linier. Bapak akan mulai dari materi model matematika. Coba dilihat di layar tentang model matematika dari masalah kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat, buatlah model matematika dari soal berikut. Seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut dapat menampung sepatu sebanyak 400 pasang. Nah, ini adalah soal cerita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin membuat model matematikanya dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, langkah pertama adalah misalkan banyaknya sepatu laki-laki adalah X. Kemudian banyaknya sepatu perempuan adalah Y. Kemudian sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang. Ini tertera di dalam soalnya. Kemudian kita bisa tulis bentuk pertidaksamaannya, yaitu X lebih besar sama dengan 100. Makna paling sedikit 100 pasang adalah minimal 100 atau lebih. Sehingga bisa kita tuliskan X lebih besar sama dengan 100. Kemudian dalam kalimat berikutnya adalah sepatu perempuan paling sedikit 150 pasang. Berarti minimal 150 atau boleh lebih. Boleh kita tulis bentuk pertidaksamaannya, yaitu sepatu perempuan adalah Y lebih besar sama dengan 150. Kemudian toko tersebut dapat menampung 400 pasang. Berarti dalam toko tersebut ada sepatu laki-laki yaitu X dan ada sepatu perempuan yaitu Y. X tambah Y itu lebih kecil sama dengan 400. Berarti kapasitasnya 400, maksimal 400. Inilah bentuk membuat pertidaksamaan. Yang pertama adalah dari sepatu laki-laki yaitu X lebih besar sama dengan 100. Kemudian sepatu perempuan kita tuliskan Y lebih besar sama dengan 150. Kemudian dalam toko tersebut terdapat sepatu laki-laki dan perempuan, berarti X tambah Y lebih kecil sama dengan 400. Berarti 400 ini adalah kapasitasnya. Kemudian contoh 2. Sebuah perusahaan sepatu dan tas mempunyai bahan baku kulit dan plastik masing-masing 450 cm persegi. Sebuah sepatu memerlukan bahan kulit 30 cm persegi dan bahan plastik 15 cm persegi. Untuk sebuah tas memerlukan bahan kulit 15 cm persegi dan bahan plastik 30 cm persegi. Coba anak-anak fokus dalam bahasanya dalam kalimat tersebut. Kemudian kita akan membuat suatu tabel. Sebelumnya kita buat dulu permisalan. Banyaknya sepatu adalah X dan banyaknya tas adalah Y. Kita buat tabel. Sepatu itu banyaknya sepatu adalah X dan banyaknya tas itu adalah Y. Kita lihat. Sepatu itu membutuhkan kulit sebanyak 30 cm persegi dan sepatu itu membutuhkan plastik 15 cm persegi. Jadi ini ke bawah nyusunnya. Kemudian tas itu membutuhkan kulit 15 cm persegi dan tas membutuhkan plastik 30 cm persegi. Kemudian pada kulit itu kapasitasnya adalah 450. Sedangkan plastik yang sebelah kanan adalah kapasitasnya tersedia 450. Maka kita buat
pertidaksamaannya. 30 kali X, 30X. Jadi 30 ini ya kita kalikan banyaknya sepatu yaitu X. Kemudian ditambahkan 15 kali Y lebih kecil sama dengan kapasitas atau tersedianya kulit 450. Nah, karena ini masing-masing kelipatan 15, boleh kita bagi 15. Maka 30X bagi 15 adalah 2X. 15Y bagi 15 yaitu Y. 450 dibagi 15 yaitu 30. Maka bentuk penyederhanaannya adalah 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Kemudian untuk plastik, bisa kita buat ketidaksamaannya 15 kali X, 15 kali banyaknya sepatu, 15X, ditambah 30 kali Y, 30Y, lebih kecil daripada ketersediaan plastik, yaitu 450. Kalau kita cermati, ini adalah kelipatan 15. Maka kita bagi 15, 15 bagi 15 itu X. Ya, 15X bagi 15 itu X. 30Y bagi 15 itu plus 2Y. 450 bagi 15 yaitu 30. Maka bentuk penyederhanaannya adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 30. Dari soal cerita kita buat tabel. Setelah buat tabel kita buat pertidaksamaan masing-masing. Kemudian kita gambar grafik pertidaksamaan. Di dalam menggambar grafik pertidaksamaan kita butuh titik potong sumbu X dan sumbu Y. Coba kita lihat. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Bagaimana cara menggambarnya? Kita buat tabel untuk menentukan titik potong. Baik itu sumbu X maupun sumbu Y. Kita lihat. Titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, kita masukkan ke sini. 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 30. Maka dapatnya 30. Maka titik potongnya adalah 0,30. Kemudian yang berikutnya gantian, Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu X. Y sama dengan 0, kita masukkan ke sini. 2X tambah 0 sama dengan 30. Berarti X-nya 15. Itu titik potongnya 15,0. Kita dapatkan dua titik potong 0,30 dan 15,0. Nah, kita gambar. 0,30 berarti 0,30 di atas. Dan 15,0 di kanan. Dan kita tarik garisnya. Karena dia 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Karena lebih kecil berarti arsirannya daerahnya ke bawah. Warna merah. Kemudian pertidaksamaan X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 30. Kita akan gambar bagaimana grafiknya. Pertama-tama kita buat titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk pertama adalah sumbu Y. Ya, X-nya 0. Kita masukkan sini. 0 tambah 2Y sama dengan 30. Berarti Y-nya 15. Maka titik potongnya adalah 0,15. Dan titik potong dengan sumbu X. Y-nya 0. Gantian. Masukkan X tambah 2 kali 0 sama dengan 30. Maka X sama dengan 30. Maka titik potong kedua adalah 30,0. Masing-masing titik potong kita gambar. 0,15 berarti di atas. 30,0 berarti di kanan. Kita tarik gambar garisnya. Kemudian kita arsir ke bawah karena lebih kecil sama dengan 30. Mudah teman-teman, mudah anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak paham baik itu menggambar grafik dari bentuk pertidaksamaan. Kemudian gambar pertidaksamaan kita gabung seperti ini. Jadi 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. X tambah 2Y lebih kecil dari 30. Kemudian X besar sama dengan 0. Y besar sama dengan 0 sehingga himpunan daerah penyelesaiannya adalah yang di tengah-tengah warna merah. Ini adalah bentuk model matematika. Setelah itu kita buat bentuk pertidaksamaannya. Yang terakhir adalah gambar atau grafik dan terakhirnya adalah himpunan penyelesaian. Mudah-mudahan anak-anak paham dan bisa memahami bentuk program linear daripada model matematika dan menggambar grafik. Kalau anak-anak merasa bermanfaat, tolong di-share dan di-subscribe. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.